Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Math People. Gimana kabarnya hari ini? Salam Math Mood ya. Tetap jaga moodnya buat tetap belajar matematika terus biar makin kenal, makin sayang sama matematika. Oke ya. Nah, hari ini kakak mau coba bahas topik dasar dari matematika, yaitu aljabar. Gimana? Kalian udah pada tahu dong kata-kata aljabar. Nah, tapi materi ini bisa juga ditonton sama adik-adik yang baru masuk SMP ya, karena adik-adik yang masuk SMP ini harus banget tahu tentang istilah-istilah dalam matematika. Jadi nanti setelah kalian bisa memahami konsep aljabar itu sendiri, kalian akan lebih mudah untuk memahami matematika ke depannya. Simak terus videonya, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya, Math People. Oke, kita mulai pembahasan. Sekarang gini, kakak tanya ya, kalau misalnya dengar kata-kata aljabar nih, kalian kebayangnya apa? Nah, di sini kalau misalnya kakak boleh jelasin, yang namanya aljabar itu intinya adalah kalian bisa memilih satu simbol, misal anggaplah huruf, kalian pilih dari A sampai Z, bebas. Misalnya di sini kakak milihnya X, boleh ya? Nah, misal di sini kakak milih X. Oke? Atau kakak milih Y, boleh, milih Z, boleh. Nah, simbol-simbol ini nantinya itu akan kita gunakan untuk melambangkan nilai yang belum diketahui. Nah, karena kita belum tahu nilainya, makanya kita lambangkan itu pakai huruf dulu. Jadi kalau misalnya dilambangkan dengan huruf, posisi yang tadinya harusnya kosong itu jadi terisi. Misal, kakak punya papan. Punya apa? Papan ya. Nah, papan ini misal kakak punya panjangnya 8 cm. Terus habis itu kakak punya lebarnya, kakak nggak tahu nih. Lebar aja. Tapi kakak tahu lagi bahwa luasnya dari papan kakak itu adalah 48 cm. Nah, karena lebarnya ini kita belum tahu, jadi nanti kita akan melambangkan si angka yang tidak diketahui ini dengan huruf. Yang ini ya, lebarnya kita nggak tahu. Nah, sekarang gimana nih? Kalau misalnya kakak tulis luas sama dengan panjang kali lebar ya. Rumus untuk luas persegi, betul? Nah, panjangnya kita tadi berapa? 8 cm ya. Kemudian dikalikan dengan lebarnya. Nah, lebarnya ini kan kita belum tahu. Boleh nggak kak kalau misalnya kita pakainya X? Boleh. Ya. Nah, disinilah sudah kita punya persamaan aljabar. Tadi luasnya diketahui berapa? 48. Oke, ini contoh persamaan dari aljabar. Gimana? Udah mulai kebayang ya yang namanya aljabar? Nah, sekarang udah kebayang ya, intinya aljabar itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melambangkan nilai yang belum diketahui dari persamaan yang kita punya. Oke? Nah, sekarang kakak mau lanjutin nih. Kakak mau kenalin kalian lebih dalam dengan aljabar biar makin sayang ya. Nah, di sini kalau misalnya kakak punya persamaan, ya, persamaan aljabar. Berapa? 2x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0 misal. Nah, ini aljabar bukan? Tadi definisi aljabar apa? Kalau aljabar itu bilang bahwa akan ada huruf yang bisa melambangkan atau digunakan untuk mewakili angka yang belum tahu. Nah, di sini ada hurufnya, berarti ini termasuk bentuk aljabar. Oke ya. Nah, sekarang kakak mau kenalin kalian sama nama-namanya. Namanya siapa aja sih kak? Gitu ya. Nah, di sini kakak itu punya nih 2x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini kalau misalnya kakak bilang yang namanya X itu sendiri, oke ya, yang kita maksudkan dengan aljabar tadi, ini namanya adalah variabel. Apa namanya? Variabel. Oke ya. Kalau misalnya ada huruf yang melambangkan angka atau simbol yang melambangkan angka yang belum tahu, kita bilangnya variabel. Jadi kalau ada huruf di persamaan itu kita nyebutnya variabel. Oke ya. Nah, sekarang kak, itu kan ada angkanya tuh yang nempel sama huruf mana? Ini. Sama ini ya.
Nah, di sini kalau kakak bilang yang 2 sama 3 ini adalah koefisien. Apa? Koefisien. Koefisien itu intinya adalah angka yang nempel sama huruf atau yang nempel sama variabelnya. Oke ya. Nah, Kak, masih ada satu lagi tuh yang paling belakang. Siapa? 5. Ini, Kak. Nih. Ya, yang sendirian ini loh. Yang jomblo ini loh, yang gak ada temennya. Siapa dia, Kak, namanya? Dia namanya konstanta. Oke ya. Nah, selanjutnya, Kak, tadi kan kita udah kenalan tuh sama yang namanya konstanta, koefisien, dan juga variabel. Nah, sekarang kita itu mau kenalan sama yang namanya suku. Jadi kalian itu harus tahu yang namanya suku. Kalau misalnya kalian ibaratkan tanda plus ini adalah gerbang rumah orang ya, gerbang rumah. Nah, di sini kita punya tiga rumah. Ya, betul nggak? Nah, rumah-rumah inilah yang kakak bilangnya adalah suku. Oke? Nah, yang ini berarti kita sebutnya suku pertama, yang ini suku kedua, yang ini suku ketiga. Paham ya? Jadi, kalau misalnya kita nanti mau melakukan operasi pada aljabar, tahu ya operasi? Operasi itu tambah, kurang, kali, sama bagi. Kita itu harus banget memperhatikan si suku ini. Paham ya sampai sini ya? Nah, kita tadi udah belajar yang namanya suku, oke? Setelah kita tahu suku, kita akan bisa untuk melakukan penjumlahan dan juga pengurangan pada aljabar. Nah, syarat di situ seperti yang udah kakak tulisin. Kalau kalian mau menjumlahkan atau mengurangkan, syarat pertamanya adalah variabelnya harus sama dulu. Kemudian pangkatnya juga harus sama. Nah, sekarang kalau kakak mau ngobrol, kakak bahasanya Jawa karena kakak orang Jawa. Kakak harus ngomongnya sama orang Jawa, bener gak? Biar ngomongnya nyambung jadi dua orang Jawa deh. Ya, misal kakak sama kamu yang orang Jawa deh, berarti kita jadi dua Jawa tadi ya. Ditambah ada satu orang Jawa lagi, bisa nggak? Bisa, nyambung ngobrolnya jadi tiga Jawa atau 3X misal. Nah, di sini kakak bisa bilang bahwa penjumlahan dan juga pengurangan itu harus dilakukan pada suku sejenis yang variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Oke ya. Kalau misalnya ada orang Jawa ngobrol sama orang Sunda, nyambung nggak? Nggak nyambung kan, tetap jadinya X tambah Y gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menjumlahkan dan juga mengurangkan, ingat aja kalau misalnya kalian itu orang daerah kalian, misal kakak orang Jawa, berarti kakak orang Jawa ngobrol sama orang Jawa, nyambung dong. Nah, kalau nyambung berarti bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke ya. Nah, sekarang kakak tanya, di situ sebenarnya ada berapa rumah, ada berapa suku menurut kalian? Tapi cara pertamanya adalah kalian kumpulkan dulu yang punya rumah yang sama, ya nggak? Sebenarnya mereka tuh rumahnya sama, tapi lagi main aja gitu. Jadi harus kumpul lagi, oke ya? 3x kuadrat, 3x kuadrat. Oke, yang depan. Nah, sekarang kakak lihat, ada nggak yang punya rumah 3x kuadrat lagi? Ada, ini kayak yang belakang, berapa? Plus 3x kuadrat juga. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang xy. Nah, ini sama-sama xy nih, Kak. Berarti langsung tulis aja barengan. Plus 5xy kurang dengan 5xy. Nah, sekarang mereka udah kumpul nih, tinggal kita jumlahkan atau kurangkan. Paham ya, Mbak People ya? Ini satu rumah, ini juga satu rumah. Berarti kita punya dua suku. Ini kita punya 3 tambah 3, rumahnya si x kuadrat. Nah, 3 tambah 3-nya 6, rumahnya siapa? X kuadrat. Oke ya? Nah, sekarang yang belakang kita lihat, Kak. Di plus 5 dikurang 5, habis dong ya. Berarti XY-nya juga habis rumahnya, karena kan nggak ada anggotanya. Berarti jawabannya cuma 6x kuadrat. Paham ya, People? Nah, sekarang kita masuk perkalian, Kak. Perkalian pada aljabar. Misal, kalau perkalian kakak itu bilangnya adalah temenan. Jadi, kalian itu mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Padang, kalian itu bisa temenan sama siapa aja. Misal kakak X. Oke?
Nah, kemudian kakak itu mau temenan sama orang Sunda. Boleh gak? Boleh. Jadinya apa? Jawa temenan sama Sunda, X ya deh. Oke ya. Nah, misal kakak orang Jawa, kakak mau temenan sama orang Padang. Kakak bilang orang Padang Z, boleh ya? Berarti nanti akan jadi XZ. Paham? Nah, misal kakak orang Jawa, terus kakak itu mau temenan sama orang Jawa juga, boleh gak? Boleh banget. Jadinya apa? Jawa kuadrat ya, Jawa banget gitu. Tadi kan perkalian cuma satu suku doang. Sekarang kalau perkalian ada 2 suku gimana? Oke, kita bahas ya. Nah, kalau misalnya perkaliannya itu 2 suku, misal kita di sini punya suku X dan juga punya suku 4 atau konstanta, mau dikaliin sama X yang satu suku. Berarti kalau kita mau tulis persamaannya, itu jadinya adalah X dikali dengan X plus 4. Betul gak? Betul ya? Nah, cara ngerjainnya gimana kak? Nah, kita pakai perkalian pelangi aja. Jadi, si X-nya ini main ke X yang depan dulu. Berarti X dikali sama X. Jadinya apa tadi? Orang Jawa temenan sama orang Jawa. Jadinya Jawa banget atau Jawa kuadrat. Oke ya? Nah, setelah kakak kaliin sama X, kakak juga harus kaliin dia sama yang belakang, kali 4. Nah, tadi X itu bisa temenan sama siapa aja ya, berarti dikaliin 4 juga bisa dong. Jadinya adalah 4X plus 4X. Oke, my people? Jadi, kalau misalnya kita mau mengalihkan yang suku 2 dengan suku 1, kita pakai kali pelangi ya. Jadi, si X-nya main ke depan dulu, habis itu X-nya main ke belakang. Paham? Nah, Kak, sekarang gimana nih kalau yang tadi kan satu suku, terus kemudian yang 2 suku sama 1 suku. Sekarang kalau yang 2 suku sama 2 suku, ngalihinnya gimana, Kak? Nah, sekarang kalian lihat ini. Kalau misalnya kakak punya suku X sama 3, terus suku X sama 2, ini berarti 2 suku ya. Oke? Nah, berarti kakak punya perkalian antara si X plus 2 dikali dengan X plus 3. Betul? X plus 2 dikalikan dengan X plus 3. Jadinya apa, Kak? Kita tetap pakai perkalian pelangi, main satu-satu, nggak boleh sombong ya. Jadi mainnya harus satu-satu. Misal si X-nya ini yang depan main ke depan dulu. Oke? Setelah itu nanti X-nya juga harus main ke belakang, nggak boleh main cuma satu doang. Kalau ada tetangganya harus main semua. Oke? Nah, sekarang tadi si X-nya udah main, sekarang 2-nya yang harus main. Kali ke sini dulu. Habis itu 2-nya main ke belakang juga. Paham ya? Kita lihat yang pertama tadi, yang ini. Nah, yang ini tuh X dikalikan dengan X, orang Jawa sama orang Jawa tadi. Jadi X kuadrat. Oke? Kemudian X-nya main ke belakang, yang ini. X dikalikan dengan 3, jadinya adalah plus 3X. Betul? Nah, sekarang 2-nya. Yang ini 2 dikalikan sama X. Jadinya adalah 2X. Betul? Nah, yang terakhir 2-nya juga harus main ke rumahnya 3. Jadi berapa? Plus 6. Nah, gimana my people? Paham ya sampai situ ya? Ini sama aja dengan yang ada di box ini. Nah, biar math people lebih paham lagi, kita juga bahas tentang perkalian 2 suku kayak yang tadi udah kakak jelasin ya. Kakak bahas yang A, kemudian yang B sama yang C seperti biasa. Nanti math people coba sendiri, oke ya? Soal kita yang A itu X plus 2 dikali sama X plus 4. Ingat, kita harus main satu-satu, nggak boleh sombong, pelan-pelan ya mainnya. X-nya main ke tempatnya si X. X dikalikan dengan X, jadinya adalah X kuadrat. Betul math people? Nah, selanjutnya si X-nya juga harus main ke rumahnya 4. Jadi apa? Jadi 4X. Oke? Nah, sekarang tugasnya si 2 nih gantian main. 2 kali X jadinya adalah 2X. Kemudian 2-nya main ke rumahnya si 4. Ya, berarti jadinya adalah 8. Oke?
Lihat, di situ masih ada yang satu rumah nggak sebenarnya? Ada, siapa? 4 sama 2. Berarti bisa disederhanain lagi. X kuadrat plus 4 tambah 2, 6. Rumahnya siapa? X. Kemudian ditambah 8. Oke, gampang ya? Gampang banget lah pasti. Nah, karena aku udah bahas yang A, sekarang tugasnya Math People nih buat bahas yang B sama yang C. Oke? Nah, Kakak, kalau misalnya perkalian dua suku tadi, terus kalau misalnya yang dikaliin itu sama, gimana? Ya, misal yang depan X plus 2, terus yang belakang X plus 2 juga. Berarti itu akan jadi X plus 2 kuadrat. Nah, itu kayak kuadrat dua suku. Jadi, kalau misalnya kita punya A plus B dikalikan dengan A plus B. Ingat, gak boleh sombong, main satu-satu, pakai perkalian pelangi. Yang A nya main ke tempatnya si A dulu akan jadi A kuadrat, kemudian A nya main ke rumahnya si B, ya, jadi AB, 1 AB nya. Oke ya. Nah, kemudian si B-nya juga nggak boleh sombong, dia harus main dua-duanya juga kan. Nah, si B ini main ke rumahnya A. Oke? Main ke rumahnya A, jadinya apa? AB. Nah, sekarang kita punya AB-nya 2. Oke ya? Berarti jadi 2A AB. Nah, B-nya yang terakhir itu juga harus main ke rumahnya si B lagi. Jadi B kuadrat. Paham ya? Jadi, kalau kita mau mengalihkan dua suku yang sama atau kuadrat dua suku, itu kita intinya tetap harus main satu-satu, gak boleh sombong, gak boleh ada yang kelewat. Oke ya? Nah, kalau misalnya pengurangan, Kak, gimana? Sama aja ya. Kalau misalnya kalian punya ini nih 2. Ya. A min B dikalikan dengan A min B. A ini bisa diganti berangka berapa aja, B-nya juga bisa diganti angka berapa aja. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tinggal main deh satu-satu ya, nggak boleh sombong ya. Nah, selanjutnya aku punya soal tentang kuadrat dua suku. Di sini aku bakal ngerjain yang A sama yang C. Kemudian nanti sisanya Math People kerjain sendiri. Oke ya? Nah, yang A ini kita punya soalnya berapa? X plus 4 kuadrat. Berarti kakak boleh nggak bilangnya itu X plus 4 dikali dengan X plus 4. Oke? Ingat, tadi nggak boleh sombong, mainnya harus rata. Nah, di sini untuk soal yang A, kakak punya X plus 4 kuadrat, atau kita bilangnya adalah X plus 4 dikali X plus 4. Oke ya? Tinggal dikaliin aja sama dengan yang tadi, perkalian antara dua suku. Jadi X nya main ke tempatnya si X dulu, kayak gini. Kemudian X nya main ke tempatnya si 4. Kemudian 4 nya nih baru main ke tempatnya X, dan dia main ke tempatnya 4. X main ke tempatnya X jadi X kuadrat, betul? X main ke tempatnya 4 jadi 4X. 4 main ke rumahnya X jadi 4X lagi. Kemudian 4 main ke rumahnya, kemudian 4 main ke tempatnya si 4, jadi dikali jadi berapa? 16. Lihat yang tengah ini udah pasti satu variabel atau satu rumah, jadi X kuadrat plus 8X plus 16. Sampai situ paham ya Math People ya? Nah, yang B itu caranya sama Math People ya, tinggal kita itu menjabarkan yang tadinya X min 7 kuadrat jadi X min 7 dikali X min 7. Nah, di sini aku ngerjain yang C ini ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu 2X plus 3 dikuadratkan, ya sama aja, kita punya 2X plus 3 dikali sama 2X plus 3. Pelan-pelan ya. Jadi yang depan main ke rumahnya yang depan ini dulu. 2X dikalikan dengan 2X, 2 nya dikali 2 jadi 4. Ya, X nya dikali X jadi X kuadrat. Paham? 2 nya dikalikan 2 dulu, baru X nya juga dikalikan. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya si 2X nya ini main ke tempatnya si 3, 2X kali 3, 2 nya dikalikan 3 berapa? 6. Rumahnya siapa? 6 rumahnya si X. Betul? Oke ya. Sekarang si 3 nya nih Kak, dia juga harus main ke rumahnya si
2x. Lihat, 3 dikalikan dengan 2x. Berarti 3-nya dikalikan 2 dulu. Berapa? 6. Rumahnya siapa? Si X. Ditambah 3-nya kali 3 yang paling belakang. Jadi 9. Nah, berarti jadi berapa nih, Kak? Tinggal kita lihat dulu. Yang tengah udah pasti satu rumah. Jadi berapa nih? 12x ya. Jadi kita punya persamaan akhirnya itu 4x kuadrat plus 12x plus 9. Oke? Nah, yang D, Math People, itu ada 3P min 5 dikuadratkan. Caranya sama kayak gini. Oke? Dicoba sendiri ya, Math People ya. Nah, di sini aku mau masuk ke topik pemfaktoran. Intinya, pemfaktoran ini adalah kita itu merubah bentuk penjumlahan ke dalam bentuk perkalian. Oke ya, Math People ya. Contoh, bentuk penjumlahan tuh kayak gimana? Nah, contoh sederhana dari pemfaktoran, karena dia itu merubah bentuk penjumlahan menjadi perkalian tuh kayak misal ada 3 tambah 3 tambah 3. Nah, itu kan jadinya kayak 3 kali 3 gitu ya. Nah, pemfaktoran tuh intinya itu. Kalian mau cari kuadrat dari x plus 3 ini. Berarti, Math People, tinggal dikuadratkan aja nih. Yang depan dikuadratin dulu, taruh di sini. Yang belakang juga dikuadratin, taruh di buntut. Nah, setelah itu, nanti si tengah-tengahnya ini adalah perkalian dari akar dari ini dan juga akar dari ini. Dikaliin 2. Kurang lebih kayak gitu ya, Math People ya. Nah, yang bawah juga sama aja. Kalau misalnya kamu punya 3x min 4 mau dikuadratin, ya 3x-nya ini dikuadratin aja di sini. Kemudian 4-nya juga dikuadratin, taruh di buntut. Nah, setelah itu yang tengah-tengah gimana? Ini diakarin dikali 2. Paham ya? Paham banget dong. Nah, terakhir nih, Math People, kita punya kesimpulan ya untuk perkalian 2 kuadrat tadi loh. Nah, untuk kesimpulan nih, Math People, kalau misalnya Math People punya x plus y dikuadratkan, itu akan jadi x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Oke ya, sama itu cara ngerjainnya kayak tadi ya. Kemudian, kalau misalnya Math People itu punya x min y dikuadratkan, itu akan jadi x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Gampang ya, Math People ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini, dari kakak kali ini ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh banget buat komen di bawah. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya dulu. Salam Math Mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.